Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal Olimpiade Internasional Kimia pada tahun 2016. Jadi untuk soal nomor 1, industri pupuk urea. Selain Jembatan Ampera, Kota Palembang juga terkenal karena memiliki industri pupuk urea. Proses pembuatan pupuk urea merupakan proses kimia yang cukup rumit dan panjang. Tahap yang paling penting pada industri urea adalah pembuatan amonia atau NH3 dan pembuatan amonia menjadi urea atau NH2 2CO. Nah, untuk pembahasannya yaitu amonia dibuat melalui reaksi 3H2G ditambah N2G mengalami reversibel menjadi 2NH3. Reaksi yang pertama itu merupakan reaksi kesetimbangan dengan ketetapan kesetimbangan K sama dengan 6,8 dikali 10 pangkat 5 pada 25 derajat Celcius dan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 pada suhu 400 derajat Celcius. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu menghitung perubahan entalpi atau delta H reaksi. Jawabannya yaitu ln K1 per K2 sama dengan entalpi per R besar dalam kurung 1 per T2 dikurang 1 per T1. Ln 6,8 dikali 10 pangkat 5 dikurang ln 3 kali 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan entalpi per 8,314 dalam kurung 1 per 673 dikurang 1 per 298 sehingga entalpi yang didapatkan yaitu min 95,5 kJ. Kemudian, urea terbentuk melalui reaksi 2 tahap dengan amonium karbamat sebagai produk antara 2NH3 ditambah CO2 menjadi NH2COONH4. Kemudian, NH2COONH4 mengalami reversibel menjadi dalam kurung NH2 2CO ditambah H2O. Pada reaksi bagian kedua itu berlangsung cepat dengan eksotermik dan hampir sempurna, sedangkan pada reaksi ketiga tersebut berlangsung secara lambat atau bersifat endotermik dan membentuk kesetimbangan. Kemudian reaksi pembentukan urea dari amoniak dan karbon dioksida dilakukan pada tekanan 140 atmosfer dan suhu 180 derajat Celcius serta rasio mol NH3 per CO2 sama dengan 3. Pada kondisi ini 60% CO2 itu berubah menjadi urea. Kemudian pada bagian B, hitung persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Jawabannya yaitu rasio mol NH3 per CO2 sama dengan 3. Misalkan pada saat awal itu terdapat A mol CO2, maka mol NH3 ada 3A mol, yaitu dengan persamaan reaksi 2NH3 ditambah CO2 menjadi dalam kurung NH2 2CO ditambah 3H ditambah H3O. Nah, kemudian kita tentukan bagian awal bereaksi dan bagian akhir. Nah, pada bagian awal reaksi tersebut pada 2NH3 itu ada 3A mol. Kemudian pada CO2 itu terdapat A mol. Kemudian pada NH2 2CO itu terdapat 0 mol dan H3O itu terdapat 0 mol. Kemudian pada saat bereaksi itu pada bagian NH2NH3 itu menjadi 2X dan pada CO2 itu menjadi X dan menjadi NH2 2CO ditambah H3O itu mengalami bereaksi menjadi X mol. Kemudian
akhir reaksi itu menjadi pada 2NH3 itu 3 amin mol, kemudian pada CO2 itu menjadi amin mol, dan sehingga menjadi pada NH2 2CO ditambah H3O itu menjadi X mol, sehingga mol yang didapatkan yaitu 2X dan X. Kemudian konversi CO2 sama dengan 60% sama dengan 0,6 sama dengan X per A, dengan X sama dengan 0,6 kali A. Konversi NH3 sama dengan 2X per 3A sama dengan 2 dikali 0,6A per 3A sama dengan 1,2A per 3A sama dengan 0,4, kemudian dirubah ke persen sama dengan 40%. Kemudian bagian C, jika reaksi pembuatan urea pada kondisi di atas dilakukan dalam wadah 10 liter, hitung massa urea yang dihasilkan dengan asumsi pada kondisi tersebut campuran gas bereaksi bersifat sebagai gas ideal. Nah, untuk jawabannya yaitu tekanan atau P CO2 sama dengan 1/4 dikali 140 atmosfer sama dengan 35 atmosfer. Untuk mol CO2, mol sama dengan PV per RT sama dengan 35 atmosfer dikali 10 liter per 0,082 dikali 453 Kelvin sama dengan 9,422 mol. Kemudian mol urea yang terbentuk sama dengan mol CO2 yang bereaksi sama dengan 60% dikali 9,422 mol sama dengan 3,392 mol. Sehingga massa urea yang terbentuk yaitu 3,395 mol dikali 60 gram per mol sama dengan 203,52 gram. Kemudian bagian D, jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi bagian kedua dan ketiga. Untuk jawabannya yaitu temperatur itu berpengaruh pada efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangan, yaitu pada reaksi ketiga. Karena reaksi ketiga itu bersifat endoterm, maka peningkatan temperatur pada reaksi ketiga tersebut akan meningkatkan efisiensi reaksi pembentukan urea. Nah, kemudian amonium karbamat itu adalah padatan ionik yang tersusun dari ion NH4+ dan NH2COO-. Salah satu faktor yang menentukan kestabilan padatan ionik ini adalah energi Gizi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Entalpi pembentukan standar atau entalpi T derajat NH3, CO2, dan NH2COONH4 berturut-turut adalah min 46,2 kJ per mol, min 393,5 kJ per mol, dan min 647,3 kJ per mol. Energi ikatan C berikatan ganda dengan O, C berikatan tunggal dengan O, dan C berikatan tunggal dengan N. Masing-masing adalah 743, 360, dan 305 kJ per mol. Nah, sekarang kita hitung perubahan entalpi pada reaksi kedua. Jawabannya yaitu entalpi reaksi kedua sama dengan entalpi pembentukan standar NH2COONH4 dikurang 2 dikali entalpi pembentukan standar dari NH3 min entalpi pembentukan standar dari CO2 sama dengan min 647,3 dikurang 2 dikali dalam kurung min 46,2 dikurang min 393,5 sama dengan min 161,4 kJ. Nah, kemudian untuk soal nomor F, pergunakan data di atas untuk memperkirakan energi Gizi pada amonium karbamat. Nah, untuk jawabannya yaitu reaksi pembentukan amonium karbamat dapat dinyatakan dalam diagram seperti berikut. Nah, sekarang kita perhatikan gambar diagram seperti berikut ini. Nah, dari gambar diagram tersebut
dapatkan kesimpulan sehingga delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4 sama dengan delta H3 dikurang U. Jadi U itu merupakan energi kisi. Sehingga pada delta H3 pada diagram di atas dapat didekati dengan melihat ikatan yang putus atau ikatan C berikatan O dan ikatan yang terbentuk atau ikatan C berikatan ganda dengan N dan C berikatan ganda dengan O. Sehingga NH3 sama dengan EIC berikatan dengan ganda O dikurang EI C berikatan tunggal dengan O dikurang EI C berikatan tunggal dengan N sama dengan 743 dikurang 360 dikurang 305 sama dengan 78 kJ per mol. Sehingga energi kisi yang didapatkan yaitu delta H3 dikurang delta H2 sama dengan 78 dikurang min 161,4 sama dengan 239,4 kJ per mol. Nah, kemudian pupuk urea berwarna putih dan diperdagangkan dalam bentuk bubuk atau butiran pelet. Dalam pelarut air, larutan urea terdekomposisi memberikan ion cyanat atau CNO- dan ion amonium NH4+ sesuai reaksi berikut ini. NH2 2CO bereaksi menjadi CNO- ditambah NH4+. Nah, kemudian jawaban bagian D, gambarkan struktur titik Lewis untuk urea dan ion cyanat atau CNO-. Untuk jawabannya yaitu pada NH2 2CO seperti gambar di bawah berikut ini. Ini merupakan gambar struktur titik Lewis dari NH2 2CO. Kemudian pada CNO3 yaitu dengan gambar di bawah seperti ini. Nah, kemudian bagian H, gambarkan struktur resonansi ion cyanat serta muatan formal tiap atom-atom penyusunnya, serta pilihlah dari struktur resonansi ion cyanat yang paling stabil. Nah, kemudian kita akan pilih struktur resonansi ion cyanat yang paling stabil, yaitu dengan jawaban sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan perhatikan gambar yang di atas ini, yang dimana yang paling stabil itu adalah struktur resonansi yang berada di tengah karena pemisahan muatan yang paling kecil serta atom O yang paling elektronegatif itu memiliki muatan formal negatif. Nah, kemudian pada bagian I, tulislah jumlah ikatan sigma dan pi masing-masing dalam struktur ion cyanat dan molekul urea. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk urea itu terdiri dari 7 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Kemudian dari CNO- itu terdapat 2 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Dengan diketahui 2 reaksi ionisasi dalam air sebagai berikut. NH3 ditambah H2O reversible menjadi NH4+ ditambah OH- dengan pKb 4,75. Kemudian pada CNOH itu mengalami reversible menjadi H+ ditambah CNO- dengan pKa sama dengan 3,70. Kemudian pada bagian J, bagaimana pH larutan urea, asam atau basa? Nah, jelaskan jawaban Anda. Nah, untuk jawabannya yaitu larutan urea itu kan bersifat asam karena terdiri dari asam cyanat atau CNOH dengan pKa 3,70. Itu lebih kecil dari nilai pKb dari NH3 yaitu sebanyak 4,75. Nah, kemudian soal nomor 2. Di tahun 1937, R. Schwartz dan M. Schleicher melakukan ionisasi larutan bromin atau Br2 dalam freon 11 atau CFCl3 pada temperatur yang rendah.
Larutan BR2 atau freon yang dijenuhkan dengan ozon atau O3 pada temperatur min 50 derajat Celcius sehingga terbentuk sedikit endapan. Setelah didiamkan dalam lemari pendingin, reaksi dilanjutkan dengan mengalirkan ozon hingga bromin bereaksi secara sempurna. Produk yang dihasilkan adalah endapan padat berwarna kuning telur. Produk ini sudah dibuktikan sebagai salah satu dari oksida bromin atau oksida A yang sangat murni. Kemudian pada tahun 1974, C. Pascal menemukan bahwa pemanasan dari min 50 derajat Celcius hingga min 5 derajat Celcius oksida berwarna kuning telur ini akan terdekomposisi dan menghasilkan dua oksida yang lain, yaitu warna kuning emas atau oksida B yang kurang mudah menguap dan warna coklat tua atau oksida C yang lebih mudah menguap. Untuk menganalisisnya, oksida ini direaksikan dengan ion iodida atau imin dalam suasana asam dan membentuk iodin atau I2. Iodin yang terbentuk dititrasi dengan larutan tiosulfat 0,065 molar. Ion bromida atau Br- yang dihasilkan dari sampel yang sama ditentukan dengan cara titrasi potensiometrik menggunakan larutan 0,02 molar perak nitrat. Hasil analisis ini dapat ditampilkan pada tabel berikut. Nah, pada zat kuning telur oksida A itu dengan volume dari 2NaS2O3 itu 10,3. Dengan volume dari AgNO3 itu 6,7 mili. Kemudian pada bagian kuning emas yaitu oksida B dengan volume Na2S2O3 itu 17,7 mili. Dan pada volume AgNO3 itu 14,4 mili. Kemudian coklat tua pada oksida C yaitu dengan volume Na2S2O3 itu 8,74 mili dan volume dari AgNO3 yaitu 14,2 mili. Nah, untuk jawaban nomor A, berdasarkan informasi di atas, tentukan rumus molekul oksida A, B, dan C. Buktikan jawaban Anda dengan perhitungan. Nah, untuk jawabannya yaitu misalkan formula oksida itu adalah BrNOM. Reaksi oksida brom dengan I2 dalam asam, yaitu BrNOM ditambah dalam kurung 2M ditambah N iod tambah 2MH+. Bereaksi menjadi NBr- ditambah 0,5 dalam kurung 2M ditambah N I2 ditambah MH2O. I2 ditambah 2S2O3 2- itu bereaksi menjadi 2I- ditambah S4O6 2-. Kemudian pada Br- ditambah Ag+ itu bereaksi menjadi AgBr. Kemudian pada oksida A, V dalam kurung Br- sama dengan V dalam kurung Ag+ sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,02 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan N. V dalam kurung I2 sama dengan setengah V dalam kurung S2O3 2- sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,065 sama dengan 3,348 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan dalam kurung 2M ditambah N per 2. Jadi M sama dengan 2,678 dikali 10 pangkat min 4 mol. Nah, kemudian M per N sama dengan 2,678 dikali 10 pangkat min 4 per 1,34 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,999 per 1 sama dengan 2 per 1. Sehingga M berbanding N sama dengan 2 berbanding 1 dengan oksida A sama dengan BrNOM sama dengan BrO2. Nah, kemudian pada oksida B, V dalam kurung Br- sama dengan V dalam kurung Ag+ sama dengan 2,88 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan N.
Kemudian V dalam kurung I2 sama dengan 0,5 dikali 17,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,065 sama dengan 5,752 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan dalam kurung 2M ditambah N per 2. M sama dengan 2,312 dikali 10 pangkat min 4 mol. Jadi M per N sama dengan 4,312 dikali 10 pangkat min 4 per 2,88 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,5 per 1 sama dengan 3 per 2. Sehingga M berbanding N sama dengan 3 berbanding 2 dengan oksida B sama dengan BrNOM sama dengan Br2O3. Nah, kemudian pada oksida C, V dalam kurung Br min sama dengan V dalam kurung Ag plus sama dengan 2,84 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan N. V dalam kurung I2 sama dengan 0,5 dikali 8,74 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,065 sama dengan 2,84 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan dalam kurung 2M ditambah N per 2. M sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat min 4 mol. Jadi M per N sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat min 4 per 2,84 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 per 2. Dengan M berbanding N sama dengan 1 berbanding 2, jadi oksida C sama dengan BrNOM sama dengan Br2O. Nah, kemudian kita hitung massa masing-masing sampel oksida tersebut dalam miligram yang digunakan untuk analisis kimia ini. Untuk jawabannya yaitu massa masing-masing sampel oksida itu adalah M dalam kurung BrO2 sama dengan 80 N ditambah 16M sama dengan 80 dikali 1,34 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 16 dikali 2,678 dikali 10 pangkat min 4 gram sama dengan 1,499 dikali 10 pangkat min 2 gram sama dengan 14,99 mg sama dengan 15 mg. Kemudian massa Br2O3 sama dengan 80 dikali 2,88 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 16 dikali 4,312 dikali 10 pangkat min 4 gram sama dengan 2,994 dikali 10 pangkat min 2 gram sama dengan 29,94 mg sama dengan 30 mg. Kemudian massa dari Br2O sama dengan 80 dikali 2,84 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 16 dikali 1,42 dikali 10 pangkat min 4 gram sama dengan 2,499 dikali 10 pangkat min 2 gram sama dengan 24,99 mg sama dengan 25 mg. Nah, kemudian pada bagian C, gambarkan struktur yang mungkin untuk setiap oksida tersebut. Nah, untuk jawabannya yaitu kita akan membuat gambar struktur oksida seperti di bawah ini, yaitu terdiri dari 4 struktur oksida pada Br. Untuk menentukan nilai entalpi pembentukan oksida bromin sangat sukar karena harus dilakukan pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Dengan menggunakan data energi ikatan atau kilojoule per mol berikut, E dalam kurung O berikatan tunggal dengan O sama dengan 498, E berikatan tunggal dengan E dalam kurung BR berikatan tunggal dengan BR sama dengan 193, E dalam kurung BR berikatan tunggal dengan O sama dengan 230 dan E dalam kurung BR berikatan ganda dengan O sama dengan 300, serta entalpi penguapan bromin cair delta HV Br2 adalah 31 kJ per mol. Maka hitunglah perkiraan nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Untuk jawabannya yaitu oksida brom berwarna kuning telur atau BrO2, entalpi pembentukan BrO2 yaitu
delta FH derajat dalam kurung BrO2 sama dengan delta FH derajat dalam kurung BrO2 sama dengan 0,5 dikali 31 ditambah dalam kurung 0,5 dikali 193 ditambah 498 min 2 dikali 230 sama dengan plus 10 kJ per mol. Nah, kemudian pada bagian E, gambarkan diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat diagram seperti gambar di bawah ini, yang dimana pada gambar diagram ini itu menjelaskan pembentukan oksida brom sehingga berwarna kuning telur. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, yaitu cuka asam. Cuka asam yang mengandung larutan asam asetat atau CH3COOH banyak dijual di pasar dan umumnya tersedia di dapur setiap rumah tangga. Asam ini yang merupakan asam organik lemah dapat memberikan rasa asam pada berbagai olahan makanan, misalnya untuk membuat rasa asam pada kuah pempek Palembang menjadi terasa sedap. Anda membeli sebotol cuka asam yang isinya 100 ml yang mengandung 7,5% berat asam asetat. Sebanyak 10 ml cuka asam tersebut dapat encerkan dengan Aquades hingga volumenya 100 ml. Setelah diukur, ternyata pH larutan yang diencerkan tersebut adalah 2,8. Diketahui cuka asam tersebut memiliki kerapatan 1 gram per mililiter dan hanya mengandung larutan asam asetat. Sekarang yang pertama kita lakukan yaitu hitung konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan. Jawabannya yaitu asam asetat 7,5% dalam 100 ml sama dengan 7,5 dikali 1 gram per 100 ml sama dengan 7,5 gram per 0,1 liter sama dengan 7,5 gram per dalam kurung 60 gram per mol dikali 0,1 liter sama dengan 1,25 molar. Kemudian pada bagian B, hitung nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka asam asetat tersebut. Untuk jawabannya yaitu 10 ml diencerkan menjadi 100 ml. Konsentrasi asam asetat sama dengan 10 ml per 100 ml dikali 0,25 molar sama dengan 0,125 molar dengan pH sama dengan 2,80. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2,80 sama dengan 1,58 dikali 10 pangkat min 3 molar. CH3COOH itu mengalami reversible menjadi H+ ditambah CH3COO-. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi CH3COO- per CH3COOH sama dengan konsentrasi 1,58 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 2 per 0,125 dikurang 1,58 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,51 dikali 10 pangkat min 6 per 0,125 sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga Ka sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian di dapur itu biasanya juga terdapat soda kue atau NaHCO3 sebagai bahan pengembang kue. Jumlah bubuk soda kue yang ditambahkan ke dalam 100 larutan asam cuka yang sudah Anda encerkan sebelumnya. Bila diamati ternyata terbentuk gelembung-gelembung gas. Nah, pada bagian C ini tuliskan reaksi yang terjadi. Jawabannya yaitu NaHCO3 ditambah CH3COOH itu bereaksi menjadi Na+ ditambah CH3COO-
ditambah CO2 ditambah H2O atau NaHCO3 ditambah HC2H3O2 bereaksi menjadi NaC2H3O2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, kemudian penambahan soda kue itu dihentikan setelah tidak lagi terbentuk gelembung gas atau semua asam asetat itu telah habis bereaksi. Kemudian tentukan pH 100 ml larutan asam cuka yang telah setelah penambahan soda kue. Jawabannya yaitu NaC2H3O2 bereaksi menjadi Na+ ditambah CH3COO-. CH3COO- ditambah H2O itu reaksi reversibel menjadi CH3COOH ditambah OH-. Dengan KH sama dengan KB sama dengan KW per KA. Sekarang kita akan tentukan bagian awal, perubahan, dan kesetimbangan. Nah, pada bagian awal itu 0,125 molar, kemudian itu bereaksi menjadi 0 dan 0. Kemudian pada saat perubahan itu menjadi min X, kemudian bereaksi sehingga menjadi plus X dan plus X. Kemudian kesetimbangannya yaitu 0,125 min X. Setelah bereaksi menjadi X dan X sehingga KB sama dengan KW per KA sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 14 per 2,0 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian 0,125 min X sama dengan 0,125 sama dengan X2 per 0,125 sama dengan 5,0 dikali 10 pangkat min 10 sehingga menjadi X2 sama dengan dalam kurung 5,0 dikali 10 pangkat min 10 dikali 0,125 sama dengan 6 dikali 6,25 dikali 10 pangkat min 11 sehingga X sama dengan akar 6,25 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan 7,9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan konsentrasi OH-. Kemudian kita akan mencari POH sama dengan min log dikali konsentrasi OH- sama dengan min log dikali konsentrasi 7,9 dikali 6 pangkat min dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min 0,90 sama dengan 5,10. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5,10 sama dengan 8,90 atau konsentrasi H3O+ sama dengan KW per OH- sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 14 per 7,9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 9 molar sehingga pH sama dengan min log kali konsentrasi H3O+ sama dengan min log dalam kurung 1,26 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 8,90. Nah, kemudian soal nomor 4. Sebelum ada teknik fotografi dan fotokopi untuk memperbanyak gambar atau diagram digunakan teknik cetak biru. Teknik ini memerlukan kertas yang mengandung material yang dapat mengalami reaksi kimia ketika disinari dengan sinar tertentu. Senyawa kompleks yang mengandung ion besi dengan 3 ion oksalat merupakan salah satu material fotosensitif. Kompleks ini berwarna hijau, bersifat sangat paramagnetik dan sensitif terhadap sinar ultraviolet atau UV. Menurut Fiorito dan Polo pada JChem Eduk 2015, mekanisme reaksi fotosintesis kompleks tersebut melibatkan 4 tahap reaksi
sebagai berikut. Tahap 1, ion kompleks besi yang mengandung 3 ion oksalat mengurai menjadi ion kompleks besi yang mengandung 2 ion oksalat dan radikal ion oksalat bermuatan -1. Tahap 2, radikal oksalat tersebut mengurai menjadi karbon dioksida dan radikal karbon dioksida bermuatan -1. Tahap 3, radikal karbon dioksida ini bereaksi menjadi besi oksalat menjadi besi yang mengandung 3 ion oksalat dan karbon dioksida. Tahap 4, ion kompleks besi yang mengandung 3 oksalat mengurai menjadi ion besi bebas dan ion oksalat serta karbon dioksida. Hanya ion besi bebas dapat diuji dengan menggunakan larutan 2,2 bipiridin atau BPY membentuk ion kompleks berwarna merah mengandung 3 molekul BPY atau dengan larutan heksasianoferat membentuk ion kompleks 1:1 berwarna biru yang dikenal sebagai Prussian blue. Untuk mendapatkan cetak biru dari suatu gambar atau diagram, sehelai kertas direndam dalam larutan kompleks besi oksalat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kertas tersebut dikeluarkan dari larutan kompleks dan suatu objek atau gambar diletakkan di atas permukaan kertas sensitif tersebut dan keduanya disinari dengan sinar UV. Bagian yang tertutup oleh objek atau gambar tidak akan mengalami reaksi fotokimia, tetapi bagian yang tidak tertutup akan mengalami reaksi fotokimia. Setelah itu, kertas tersebut dicuci dalam air dan direndam dalam larutan kalium heksasianoferat, maka dihasilkan cetak biru yang sesuai dengan objek atau gambar aslinya. Nah, pada soal yang pertama yaitu bagian A, tuliskan persamaan reaksi besi dengan ion oksalat membentuk kompleks yang berwarna hijau, yaitu Fe3+ ditambah 3C2O4 -2 itu bereaksi menjadi konsentrasi Fe dalam kurung C2O4 3 pangkat -3. Nah, kemudian bagian B, gambar sketsa struktur kompleks dengan simbol oksalat seperti ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi gambar sketsa struktur kompleks dengan simbol oksalat itu seperti gambar di bawah ini, yang dimana oktahedral monointi dengan ion pusat Fe+3 dan 3 ion oksalat itu sebagai ligan. Nah, kemudian bagian C, material sensitif dibuat dari 6 gram besi klorida heksahidrat dan 12,2 gram kalium oksalat monohidrat. Jika produk yang dihasilkan berupa garam kompleks dengan kation kalium dan rendemen 70%, hitung berapa gram produk senyawa kompleks yang dihasilkan. Jadi produk sama dengan dalam kurung 6/270,5 mol dikali dalam kurung 437 gram per mol dikali 0,7 sama dengan 6,78 gram. Nah, kemudian tentukan hibridisasi yang terlibat pada pembentukan kompleks tersebut. Jadi hibridisasi pada pembentukan kompleks tersebut yaitu hibridisasi sp3d2. Kemudian pada bagian E, sifat paramagnetik senyawa kompleks dapat diketahui dari nilai momen magnetik dengan persamaan momentum sama dengan akar N dalam kurung N ditambah 2 dengan N sama dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan. Hitunglah momen magnetik untuk kompleks tersebut. Jawabannya yaitu momentum sama dengan 5,9 bm. Kemudian pada F, tuliskan persamaan reaksi yang sesuai untuk mekanisme tahap 1 sampai tahap 4. Jawabannya yaitu pada tahap 1, konsentrasi Fe dalam kurung C2O4 3 pangkat -3 itu bereaksi menjadi konsentrasi Fe dalam kurung C2O4 2 -2 ditambah C2O4-. Kemudian tahap kedua yaitu C2O4- itu bereaksi menjadi CO2 ditambah CO2-. Kemudian tahap 3 yaitu konsentrasi Fe dalam kurung C2O4 3 pangkat -3 ditambah CO2- bereaksi menjadi konsentrasi Fe dalam kurung C2O4 3 pangkat -4 ditambah CO2.
Kemudian pada tahap keempat, 2 konsentrasi Fe C2O4 3 pangkat min 3 bereaksi menjadi 2 Fe plus 2 ditambah 5 C2O4 pangkat min 2 ditambah 2 CO2. Kemudian tuliskan persamaan reaksi yang sesuai untuk pembentukan senyawa kompleks yang berwarna merah dan biru, yaitu Fe2 plus ditambah 3 BP bereaksi menjadi konsentrasi Fe dalam kurung BP 3 plus pangkat plus 2. Kemudian Fe2 plus ditambah konsentrasi Fe dalam kurung Cn6 pangkat min 3 itu bereaksi menjadi Fe konsentrasi Fe dalam kurung Cn6 pangkat min. Kemudian pada bagian H, struktur Prussian Blue tertera pada gambar berikut yang diambil dari German National Olympiad Problems 2015. Nah, dari gambar struktur Prussian Blue ini, hitung berapa jumlah masing-masing spesies yang ada pada struktur di sebelah kanan. Kemudian tuliskan rumus empiris Prussian Blue selengkapnya. Jawabannya yaitu Fe dalam kurung 2 sama dengan 3, Fe dalam kurung 3 sama dengan 4, Cn sama dengan 18, H2O sama dengan 14. Rumus empirisnya yaitu Fe3, Fe4 dalam kurung Cn 18, 14. Kemudian soal nomor 5, diketahui potensial reduksi setengah sel berikut ini pada 298 Kelvin. Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan E derajat sama dengan plus 0,340 volt. Kemudian Ag plus ditambah elektron sama menjadi Ag dengan E derajat sama dengan plus 0,800 volt. Untuk notasi sel berikut ini, Cu plus 2 1,00 mol per liter, Ag 1,00 molar Ag. Kemudian hitung potensial standar sel atau E derajat sel. Tuliskan reaksi di anoda dan katoda serta reaksi selnya. Untuk jawabannya yaitu E derajat sel sama dengan E derajat katoda dikurang E derajat anoda sama dengan 0,0800 volt min 0,340 sama dengan 0,46 volt. Kemudian reaksi selnya yaitu pada katoda Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dikali 2 dengan E derajat sama dengan plus 0,800 volt dikurang dengan anoda Cu plus 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan E derajat sama dengan plus 0,340 volt. Nah, pada anoda dan katoda ini nih dikurang sehingga menjadi Cu plus 2 Ag plus menjadi Cu plus 2 ditambah 2 Ag dengan E derajat sel sama dengan plus 460 volt. Selanjutnya, Anda membuat sel galvani tersebut seperti pada gambar dengan melakukan variasi konsentrasi larutan Ag+. Konsentrasi sama dengan X mol per liter. Nah, berdasarkan gambar di atas ini diperoleh data E-sel dan potensial sel. Hasil pengukurannya itu sebagai berikut. X dalam kurung mol per liter yaitu 0,100, 0,050, 0,0100, 0,005 dan 0,001. Kemudian potensial selnya dalam voltnya yaitu 0,403, 0,385, 0,344, 0,326 dan 0,285. Nah, kemudian alurkan pada grafik hubungan E derajat atau sumbu Y sebagai fungsi log X atau sumbu X. Jawabannya yaitu seperti pada tabel
di bawah ini ya. Jadi X dalam mol per liter itu 0,100, 0,050, 0,0100, 0,005 dan 0,001. Kemudian log X itu menjadi min 1,00, min 1,30, min 2,00, plus 2,30 dan plus 3,00. Kemudian potensial selnya dalam bentuk voltnya itu 0,403, 0,385, 0,344, 0,326 dan 0,283. Nah, dari tabel yang di atas ini kita akan dibuatkan diagram seperti di bawah ini, yang dimana nilai log X ini mengalami kenaikan pada potensial sel. Nah, kemudian tentukan potensial sel untuk nilai X sama dengan 0,020 mol per liter. Jawabannya yaitu E sel sama dengan E katoda min E anoda. E sama dengan E derajat sel min RT per N kali F ln konsentrasi Cu plus 2 per konsentrasi Ag plus pangkat 2. E sama dengan 0,460 volt dikali 8,314 joule dikali Kelvin pangkat 1 mol min 1 dikali 298 Kelvin per 2 dikali 96.500 C dikali mol pangkat min 1 ln 1,00 per dalam kurung 0,020 pangkat 2, sehingga E sama dengan 0,460 volt min 0,100 volt sama dengan 0,36 volt, atau log X sama dengan log 0,02 sama dengan min 1,699 sama dengan min 1,70, sehingga dari grafik E itu 0,36. Kemudian hitunglah tetapan kesetimbangan K untuk reaksi sel di atas. Jawabannya yaitu keadaan kesetimbangan E sel sama dengan 0 atau E katoda sama dengan E anoda. 0,460 sama dengan R kali T per N kali F dengan ln dikali K. Ln kali K sama dengan 0,460 dikali N kali F per R kali T. Sehingga ln K sama dengan 0,460 dikali 2 dikali 96.500 J kali mol pangkat min 1 per 8,314 joule kali Kelvin pangkat min 1 mol pangkat min 1 dikali 298 Kelvin. Jadi ln K sama dengan 35,833. K sama dengan E pangkat 35,833 sama dengan 3,65 dikali 10 pangkat 15, atau E katoda sama dengan E anoda 0,80 ditambah R kali T per F ln dikali konsentrasi Ag plus per konsentrasi plus 0 sama dengan 0,34 ditambah R kali T per 2 kali F ln konsentrasi Cu plus 2 per konsentrasi Cu plus 2 0. Sehingga konsentrasi Cu plus 2 0 sama dengan konsentrasi Ag plus 0 sama dengan 1 molar dalam keadaan standar. Sehingga ln K sama dengan konsentrasi Cu plus 2 per konsentrasi Ag plus 2 sama dengan dalam kurung 0,90 per 0,34
kali V kali 2 kali F per R kali T. Ln K sama dengan 0,460 dalam kurung 2 dikali 96.500 C dikali mol pangkat min 1 per 8,314 Joule kali Kelvin pangkat min 1 mol pangkat min 1 dikali 298 Kelvin. Jadi ln K sama dengan 35,833 sehingga K sama dengan pangkat 35,833 sama dengan 3,65 dikali 10 pangkat 15. Nah, kemudian sebanyak 3,00 gram kalium iodida atau Ki dilarutkan dalam air sehingga volumenya 50 ml. Larutan ini kemudian dicampurkan dengan 50 ml larutan AgNO3 0,200 molar. Bila campuran larutan yang terbentuk digunakan untuk menggantikan larutan AgNO3 pada sel galvani di atas, maka elektroda tembaga menjadi katoda dan potensial sel menjadi 0,420 volt. Nah, pada bagian E ini tuliskan reaksi yang terjadi. Tuliskan spesi yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jawabannya yaitu Cu plus 2 ditambah 2Ag. Jadi Cu ditambah 2Ag plus dengan E derajat sel sama dengan plus 0,420 volt. Cu itu katoda dan Ag itu anoda. Kemudian pada bagian F hitunglah hasil kali kelarutan atau KSP perak iodida atau Agi. Jawabannya yaitu E derajat sel sama dengan plus 0,34 dikurang plus 0,80 sama dengan min 0,46 volt. E sama dengan E derajat sel min R kali T per N kali F ln konsentrasi Ag plus pangkat 2 per konsentrasi Cu plus 2. Sehingga plus 0,420 sama dengan min 0,460 min 8,314 kali Joule Kelvin pangkat min 1 mol pangkat min 1 dikali 298 Kelvin per 2 dikali 96.500 C mol pangkat min 1 dikali ln konsentrasi Ag plus 2 per konsentrasi 1,00 sama dengan plus 0,420 ditambah 0,460 sama dengan 8,314 Joule Kelvin pangkat 1 mol pangkat 1 kali 298 Kelvin per 96.500 C mol per min 1 kali ln konsentrasi Ag. Sehingga ln konsentrasi Ag sama dengan min dalam kurung 0,880 dikali 96.500 per 8,314 dikali 298 sama dengan min 34,275. Sehingga konsentrasi Ag plus sama dengan E pangkat min 34,275 sama dengan 1,30 dikali 10 pangkat min 15 molar. Sehingga konsentrasi ion iodida yaitu 3 gram Ki sama dengan 3 per 166 mol sama dengan 0,181 mol. Sesudah dicampurkan dengan 50 ml larutan AgNO3 0,200 molar yaitu mol iodida sama dengan 0,181 min dalam kurung 0,05 dikali 0,200 sama dengan 0,181 min 0,010 sama dengan 0,0810 mol. Konsentrasi iodida sama dengan 0,0810 mol per dalam kurung 0,050 ditambah 0,050 liter sama dengan 0,0810
0,0810 mol per 0,100 liter sama dengan 81 dikali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Imin sama dengan dalam kurung 1,30 dikali 10 pangkat min 15 dikali dalam kurung 8,1 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat min 16, sehingga KSP dari AGI sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat min 16. Nah, kemudian pada soal nomor 6, negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 33 provinsi mempunyai banyak macam ragam makanan khas tiap provinsinya. Salah satu makanan khas daerah provinsi Sumatera Selatan adalah apa yang dimakan pempek. Jenis makanan yang bahan utamanya adalah ikan belida. Sekarang ini ikan belida sudah langka dan sangat sukar didapat, sehingga dalam pembuatan pempek ikan belida digantikan oleh ikan gabus ataupun tenggiri. Nah, lihat dari gambar, ternyata ketiga jenis ikan tadi itu mengandung bahan kimia yang disebut dengan omega 3. Peran omega 3 ini dapat mencegah peranan penyakit degeneratif dan meningkatkan kecerdasan anak. Nah, sekarang kita perhatikan struktur omega 3 di bawah ini. Nah, ini merupakan struktur dari omega 3. Omega 3 adalah nama daging dari senyawa asam linoleat dan banyak dijual pada toko-toko obat atau apotek. Itu merupakan nama dagang omega 3. Nah, pada soal nomor A itu tuliskan nama IUPAC dari omega 3. Nah, nama IUPAC dari omega 3 ini adalah asam 9,12,15 oktadekratrienoat. Nah, kemudian pada bagian B, tuliskan jenis ikatan rangkap pada omega 3 atau terisolasi atau terkonjugasi. Jawabannya yaitu ikatan rangkap terisolasi. Nah, agar populasi ikan tidak musnah karena orang mengambil omega 3 sebagai seorang kimiawan, kita harus dapat mensintesis omega 3 tersebut. Berikut adalah bagaimana kita dapat mendapatkan bahan sederhana yang dibutuhkan dalam melakukan sintesis parsial senyawa omega 3. Nah, ini merupakan gambar dari sintesis omega 3. Nah, kemudian pada bagian C, tentukan dan gambarkan struktur senyawa-senyawa yang akan Anda dapatkan pada fragmentasi pertama. Nah, untuk fragmentasi pertama ini kita akan gunakan reaksi Wittig. Nah, sehingga gambar struktur pada reaksi 1 yaitu seperti di bawah ini. Sehingga senyawa sederhananya itu adalah asam 9-keto oktanoat dan 1 bromo 3,6 nona-diena. Nah, kemudian pada bagian D, tentukan dan gambarkan struktur senyawa-senyawa sederhana yang Anda dapatkan pada fragmentasi kedua dan ketiga. Nah, untuk jawabannya yaitu pada reaksi pertama dan ketiga itu dapat kita gambarkan seperti di bawah ini. Sehingga menghasilkan ini 1 bromo 3 heksena. Itu ditambah dengan propanaldehida pada analisa kedua. Kemudian pada analisa ketiga yaitu propil bromida itu ditambahkan dengan alfa bromosetaldehyda. Sehingga senyawa sederhana itu adalah 1 bromo 3 heksena, propanaldehida, propil bromida, dan alfa bromoasetaldehyda. Nah, kemudian pada bagian E,
Tentukan dan gambarkan struktur senyawa yang dihasilkan jika produk reaksi dari fragmentasi pertama yang mempunyai gugus asam karboksilat direaksikan dengan K2CR2O7. Nah, jawabannya yaitu hasil oksidasi fragmen pertama adalah asam 1,9 nonana dioat. Seperti struktur gambarnya itu seperti ini. Ini merupakan gambar dari struktur asam 1,9 nonana dioat. Kemudian protein ikan belida itu rasanya lebih gurih daripada ikan gabus dan ikan tenggiri. Protein adalah merupakan polimer dari asam-asam amino yang membentuk ikatan peptida. Suatu heksapeptida terdiri dari 6 asam amino yaitu arginin, glisin, leu, dan 3 molekul prolin. Prolin dapat ditemukan baik di posisi N-terminal maupun C-terminal. Jika peptida tersebut dihidrolisis parsial, maka akan menghasilkan 3 fragmen sebagai berikut. Yang pertama, H-gli pro ARG OH. Kedua, H ARG pro OH. Ketiga, H pro leu gli OH. Nah, tentukan urutan asam amino yang membentuk heksapeptida tersebut. Jawabannya yaitu rangkaian ke-6 asam amino dalam membentuk ikatan peptida itu adalah pertama H-gli pro ARG OH, kedua H-ARG pro OH, ketiga H pro leu gli OH. Nah, kita dapat diurutkan yaitu seperti gambar di bawah ini. Nah, cara mengurutkannya yaitu kita kumpulkan nama yang sama dari persamaan ketiga tersebut, seperti gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini, pada bagian gli dan ARG itu sama, sehingga disatukan. Sehingga urutan asamnya yaitu H, pro, leu, gli, pro, ARG, pro, dan OH. Ikatan peptida adalah ikatan peptida itu adalah ikatan yang terjadi antara 2 atau lebih dari asam amino. Nah, kemudian pada bagian G, gambarkan 2 struktur dipeptida yang tersusun atas asam amino glisin dan alanin serta lingkari ikatan peptida dalam struktur peptida dengan urutan asam amino glisin alanin atau gli-ala. Nah, untuk struktur asam amino, glisin, dan alanin serta ikatan peptida yang terjadi antara asam amino dan alanin dan glisin, yaitu seperti gambar di bawah ini. Nah, asam amino alanin ini ditambah dengan asam amino glisin sehingga menjadi ikatan peptida, yaitu berupa alanin dan glisin. Nah, kemudian asam amino alanin ini ditambah dengan asam amino glisin sehingga ikatan peptida itu menjadi glisin alanin seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian soal nomor 7, inhibitor tirosinase dalam bengkuang atau Pachyrhizis erosus. Kuliner Sumatera Selatan lainnya adalah tekwan, yaitu hidangan sup khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu yang dibuat dalam ukuran kecil-kecil dan disajikan dengan menggunakan kuah udang dengan rasa yang khas. Biasanya pelengkap tekwan adalah soun, jamur, dan irisan bengkuang. Walaupun hanya bahan pelengkap, namun umbi bengkuang atau Pachyrhizis erosus memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya zat antioksidan dan pemutih kulit, mengandung zat inhibitor tirosinase yang mencegah pembentukan zat pewarna kulit melanin. Salah satu senyawa inhibitor tirosinase yang terkandung dalam bengkuang adalah asam kojat dan turunannya.
Asam kojat atau C6H6O4 memiliki pola sinyal dalam spektrum 1H NMR sebagai berikut. 1H singlet 9 ppm, 1H singlet 10,7 ppm lebar, 1H singlet 6,2 ppm, 1H singlet 5,5 ppm lebar, 2H singlet 4,5 ppm. Untuk pola sinyal dalam spektrum 13 nmr-nya adalah sebagai berikut. 4 sinyal karbon masing-masing pada geseran kimia 58, 112, 128, 163, 177 dan 181 ppm. Nah, spektrum IR asam kojat menunjukkan adanya gugus fungsi CH alifatik, gugus hidroksi min OH, gugus karbonil min C perikatan ganda O, gugus fungsi alkena terkonjugasi min C berikatan dengan C min, dan struktur fungsi eter min C berikatan dengan O berikatan dengan C min. Nah, pada bagian A, tentukan struktur asam kojat, berikan uraian yang jelas untuk penentuan struktur tersebut. Jawabannya yaitu penentuan struktur asam kojat dari data NMR dan IR yaitu dapat kita ketahui sebagai gambar di bawah ini. Nah, dengan keterangan ada gugus fungsi CH alifatik, gugus fungsi karbonil keton, ikatan rangkap min C berikatan dengan C min terkonjugasi, dan gugus fungsi eter min C berikatan dengan O berikatan dengan C, dan gugus fungsi hidroksi min OH. Nah, asam kojat dapat diubah menjadi berbagai senyawa turunannya yang memiliki berbagai aktivitas fisiologis dan farmakoaktif. Berikut adalah salah satu skema reaksi sintesis senyawa turunan asam kojat. Nah, sekarang kita akan perhatikan reaksi sintesis turunan asam kojat di bawah ini, yaitu asam kojat itu bereaksi dengan dua ekivalen CH3I sehingga menjadi H, kemudian bereaksi dalam suasana asam menjadi I, kemudian bereaksi dengan dua ekivalen H2 per PD jadi J, kemudian bereaksi dengan H plus atau H2O sehingga menjadi K, kemudian bereaksi dengan NaBH4 dan H plus OH2 hingga C8H16O4 pada bagian L. Nah, kemudian pada bagian B, gambarkan struktur HL berdasarkan skema reaksi di atas. Nah, masing-masing strukturnya yaitu seperti gambar di bawah ini. Nah, pada bagian H yaitu seperti ini, bagian I, bagian J, K, dan L. Ini kita buat struktur dari H sampai L tersebut, seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian senyawa inhibitor tirosinase lainnya yang terkandung dalam bengkuang adalah senyawa golongan flavonoid seperti daidzein, genistein, dan turunan flavan. Turunan flavan telah banyak disintesis di laboratorium. Salah satunya adalah dari reaksi antara turunan salisilaldehida dengan astofenon seperti yang dilakukan oleh Masimba dan kawan-kawan pada tahun 2011 sebagaimana skema reaksi berikut ini. Nah, ini merupakan skema reaksi dari turunan salisilaldehida dengan astofenon, yaitu salisilaldehid ditambah astofenon menjadi kemudian bereaksi dengan NaOH dalam etanol menjadi C15H12O2. Kemudian bereaksi dengan NaBH4 dalam metanol menjadi C15H16O2. Kemudian bereaksi dengan H plus H2O sehingga menjadi pelapan. Nah, kemudian gambarkan struktur senyawa M dan N sesuai skema reaksi di atas. Nah, ini merupakan
gambar struktur dari bagian M dan N pada senyawa di atas, yaitu pada bagian C15H12O2 dan C15H16 dan O2. Nah, kemudian gambarkan mekanisme reaksi antara senyawa salisilaldehid dengan astofenon membentuk senyawa M. Nah, ini merupakan gambar dari kondensasi aldol senyawa astofenon dengan salisaldehid. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian gambarkan mekanisme reaksi pembentukan cincin lingkar flavan dari senyawa N. Nah, ini merupakan gambar dari struktur cincin dari flava pada struktur N. Nah, kemudian pada bagian F, tentukan jumlah karbon kiral dalam struktur flavan, jumlah stereoisomer maksimum dan konfigurasi absolut pada karbon kiral dalam struktur flavan. Jawabannya adalah ada satu karbon kiral, stereoisomer itu maksimum sama dengan 2/1 sama dengan 2, dan konfigurasi absolut karbon kiral yaitu S. Nah, kemudian pada bagian G, tuliskan dua reaksi kimia yang dapat membedakan salisilaldehid dengan astofenon dalam suatu uji kualitatif. Nah, jawabannya yaitu reaksi yang membedakan salisilaldehid dan asetofenon atau uji kualitatif masing-masing reaksinya yaitu yang pertama reaksi redox dengan Regen-Verhelling atau Benedict atau Tollens, yaitu salisilaldehid atau plus dan asetofenon min. Kemudian pada bagian 2 yaitu reaksi pembentukan iodoform dengan Regen NaOH I2 salisilaldehid sebagai min dan asetofenon sebagai plus. Kemudian pada bagian ketiga, reaksi pembentukan hidrazon atau oksim atau semikarbazon dengan Regen hidrazin atau hidroksilamina atau semikarbazida. Keduanya membentuk padatan kuning atau jingga namun memiliki titik leleh yang berbeda. Nah, kemudian soal nomor 8, polutan organoklor. Pada periode 1950 sampai 1980-an, pengguna pestisida dan insektisida berbasis senyawa organoklor banyak digunakan di bidang pertanian dan perkebunan di seluruh dunia. Sejumlah senyawa organoklor yang banyak digunakan pada periode tersebut antara lain adalah aldrin, klordin, dieldrin, endrin, dan heptaklor. Kelima senyawa tersebut sejak tahun 1980 sudah dilarang penggunaannya mengingat banyak efek yang merusak terhadap lingkungan dan kesehatan. Senyawa-senyawa tersebut dikelompokkan sebagai senyawa polutan organik yang persisten atau persisten organic pollutant atau POP, yaitu polutan organik yang di lingkungan sulit diuraikan secara alami atau persisten baik secara kimia, biologis maupun fotolitik. Polutan-polutan tersebut bersifat toksik dan bioakumulatif dalam rantai makanan karena mudah larut dalam lemak. Kelima senyawa organoklor tersebut disintesis dari senyawa prekursor yang sama, yaitu heksaklorosiklopentadiena. Bagian A, yang mengalami reaksi sikloadisi Diels-Alder dengan senyawa alkena yang aktif diantaranya adalah norbornadiena dan siklopentadiena. Aldrin, dieldrin, dan endrin dihasilkan dari reaksi Diels-Alder antara A dengan norbornadiena, sedangkan klordane dan heptaklor adalah aduk Diels-Alder antara A dengan siklopentadiena. Nah, pada bagian A ini gambarkan struktur senyawa pada bagian A, yaitu struktur heksaklorosiklopentadiena, yaitu seperti pada bagian di bawah ini, pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian pada bagian B, struktur norbornadiena adalah sebagai berikut. Gambarkan mekanisme reaksi pembentukan senyawa aldrin CH2
H8Cl6 yang merupakan produk reaksi Diels-Alder antara norbornadiena dengan A. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, sehingga menjadi aldrin C12H8Cl6. Ini merupakan pembentukan senyawa aldrin. Kemudian pada bagian C, dalam sintesis aldrin pada bagian B, tuliskan senyawa mana yang merupakan diena dan senyawa mana yang merupakan dienofil dalam reaksi Diels-Alder tersebut. Nah, jawabannya yaitu pada diena, senyawa A atau hexaklorosiklopentadiena, dan pada dienofil yaitu norbornadiena. Nah, kemudian pada bagian D, senyawa aldrin apabila direaksikan lebih lanjut dengan asam peroksikarboksilat seperti metakloroperoksibenzoic acid atau MCPBA, maka akan mengalami epoksidasi pada cincin norbornen, menghasilkan dua senyawa yang merupakan stereoisomer satu sama lain, yaitu dieldrin dan endrin, yang memiliki rumus molekul C12H8Cl6O. Gambarkan mekanisme reaksi umum untuk eksposidasi alkena oleh MCPBA. Nah, ini merupakan gambar dari mekanisme reaksi umum untuk eksposidasi alkena oleh MCPBA. Kemudian gambarkan struktur dieldrin dan endrin dengan menunjukkan perbedaan stereokimia endo dan ekso antara keduanya. Nah, pada bagian E ini kita akan menggambar struktur dieldrin dan endrin seperti gambar di bawah seperti ini, yaitu pada bagian dieldrin pada bagian kiri dan endrin pada bagian kanan. Nah, kemudian senyawa klorodiarne atau C10H6Cl8 dihasilkan dari reaksi Diels-Alder antara senyawa A dengan siklopentadiena yang dilanjutkan dengan reaksi kloronasi pada salah satu gugus alkena yang kerapatan elektronnya lebih tinggi dari pada senyawa aduknya. Gambarkan struktur klordane yang bersesuaian dengan informasi tersebut. Nah, jawabannya yaitu seperti gambar di bawah ini, yaitu gambar dari klordane atau C10H6 dan Cl18. Nah, kemudian pada bagian G, salah satu cara untuk menguraikan organoklor dari perairan adalah dengan proses ozonolisis. Jika senyawa heptaklor yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini diozonolisis menggunakan ozon atau O3 yang dilanjutkan dengan proses oksidatif menggunakan hidrogen peroksida H2O2, maka gambarkan struktur produk yang terbentuk dari proses tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari heptaklor, yaitu C10H5Cl7. Nah, seperti gambar di bawah ini, pada bagian kiri atau bagian kanan. Nah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata, dalam pengucapan rumus atau sebagainya. Dan sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.